Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Fitriadi, saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, RSUP Hasan Sadikin. Pada pertemuan kali ini saya akan menerangkan mengenai peripheral nerve block untuk sciatic nerve. Kita tahu sendiri bahwa sciatic nerve merupakan nerve terbesar yang ada di tubuh manusia. Dia terletak posterior dari ekstremitas bawah tubuh manusia, keluar dari parasakral, dan dia terus menjadi satu nerve besar sampai di daerah popliteal. Kemudian dia bercabang dua menjadi tibial dan peroneal. Untuk penata laksanaan blok pada cabang dari nervus sciatic akan diterangkan pada pertemuan yang lain. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan khususkan mengenai sciatic nerve block. Video kali ini akan dibagi menjadi dua. Untuk video yang pertama, kita akan membahas anatomi dan juga penata laksanaan sciatic menggunakan nerve stimulator. Pada pertemuan kedua, kita akan membahas sciatic nerve block menggunakan ultrasound. Kita harus paham bahwa sciatic nerve ini keluar atau originnya adalah setinggi L4-S5 dari vertebra tubuh manusia. Sciatic nerve block ini terbungkus oleh otot-otot yang besar di dalam tubuh manusia. Dia terletak di posterior. Kita bisa lihat di pesepeda di sebelah kiri. Dia akan keluar dari mulai parasakral, dari mulai gluteus. Di belakang dari gluteus parasakral dia akan terus keluar dan menyusuri bagian posterior. Terus sampai di daerah popliteal, dia akan bercabang. Untuk masalah percabangan ini, beberapa penelitian menyatakan ada variasi. Ada yang mulai bercabang dari mulai gluteus, ada yang bercabang pas di popliteal. Akan tetapi nanti Anda bisa melihat ini dengan ultrasound apakah memang percabangannya terjadi lebih proksimal atau dia lebih distal. Sebetulnya bisa terlihat menggunakan ultrasound. Kemudian kita perlu ingat juga untuk masalah inervasi dermatom atau inervasi atau daerah ekstremitas bawah yang diurus oleh sciatic nerve. Perhatikan pada gambar ini untuk daerah warna ungu atau nomor 3. Ini yang diurus oleh sciatic nerve. Di daerah posterior itu majority dilakukan inervasi oleh sciatic nerve. Sedangkan begitu kita makin turun ke bawah, itu jari-jari kaki dipersarafi oleh nervus sciatic. Jadi apabila memang akan dilakukan suatu prosedur hanya melibatkan jari-jari saja, sebetulnya Anda tidak perlu melakukan nerve block yang lain, cukup Anda dengan melakukan sciatic nerve block. Untuk di bagian anteriornya perlu diingat bahwa ada persarafan dari cabang nervus femoralis yaitu saphenous nerve. Dia berada di daerah medial, aspek medial dari ekstremitas bawah dekat malleolus. Jadi di daerah medial di sekitar malleolus itu dipersarafi oleh saphenous nerve. Itu tidak dipersarafi oleh sciatic nerve. Sekarang kita akan membahas masalah nerve stimulator guidance untuk sciatic nerve block. Banyak sekali pendekatan-pendekatan dan cara-cara penyuntikan sciatic nerve menggunakan nerve stimulator. Nama-nama selain dari Labat's banyak sekali digunakan, akan tetapi saya akan membahas satu saja di sini, yaitu Labat's approach. Bagaimana cara melakukan penyuntikan Labat's approach? Anda tandai greater trochanter, kemudian Anda tandai juga SIPS. Anda tarik garis antara greater trochanter sampai ke SIPS, kemudian Anda menggunakan penggaris, Anda bagi dua garis tersebut. Di pertengahan garis tersebut Anda tarik garis 4 cm ke arah bawah. Di situ adalah letak penyuntikan yang akan Anda lakukan untuk blokade sciatic menggunakan nerve stimulator. Anda perlu menggunakan jarum yang panjang pada blokade ini karena dia harus menembus gluteus maximus dan otot itu cukup besar sehingga Anda akan memerlukan jarum yang cukup panjang. Kebanyakan menggunakan jarum 100 mm atau 10 cm.
nerve stimulator Anda bisa set untuk dapat mencari twitch di daerah kaki. Penyuntikan dilakukan tegak lurus terhadap kulit di daerah gluteus dari pasien. Berarti bukan tegak lurus pada bidang pasien, pada bidang bed pasien, tetapi tegak lurus pada kulit dari tubuh pasien. Begitu Anda menyuntikan, Anda akan ingin melihat twitch dari daerah kaki yang nanti akan ditunjukkan melalui video. Ini gambarannya, Anda bisa melihat ada plantar fleksi atau dorsal fleksi pada waktu Anda menyuntikan. Anda set nerve stimulator Anda sampai Anda masih bisa melihat di bawah 0,5 tapi tidak di bawah dari 0,2. Anda bisa melakukan penyuntikan dari lokal anestetik. Karena jarum ini akan menembus dari beberapa otot. Yang pertama Anda bakalan melihat begitu jarum menembus, Anda bakalan melihat ada kontraksi dari gluteus. Kemudian dia akan menembus semakin dalam, Anda bakalan bisa melihat dari biceps, semitendinous atau semimembranous muscle. Itu belum menjadi, atau jarum itu belum kontak dengan nervus atau belum terlalu dekat dengan nervus sciatic. Bila Anda melihat plantar fleksi atau dorsal fleksi, itu tanda-tanda bahwa Anda sudah dekat dengan nervus sciatic. Anestetik lokal yang dipakai Anda bisa menggunakan ropivacaine atau bupivacaine. Saya menyarankan Anda menggunakan volume lebih besar. Ini merupakan salah satu penelitian di Belanda. Anda bisa menggunakan volume sekitar 25-30 cc untuk nervus sciatic ini, dan dia membutuhkan waktu cukup lama untuk terjadi onsetnya, sekitar 30 menit. So, kalau Anda mau menggabungkan antara nervus femoralis dengan nervus sciatic block, saya sarankan Anda melakukan sciatic block terlebih dahulu, karena memang dia membutuhkan onset yang cukup lama, sehingga ketika Anda melakukan femoral dan femoral sudah terjadi blokadenya, Anda juga dapat melihat secara bersamaan insya Allah blokade dari nervus sciatic. Ini video yang kita lakukan sciatic nerve block pada seorang pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Anda sudah melihat tadi bahwa itu merupakan Labat's approach. Anda bisa melihat di sini masih ada dorsifleksi dari pasien ini, menandakan bahwa kita sudah sangat dekat dengan nervus sciatic. Itu adalah penjelasan untuk cara melakukan penyuntikan pada sciatic nerve menggunakan nerve stimulator. Pada bagian kedua kita akan teruskan nanti cara melakukan penyuntikan atau cara melakukan blokade peripheral nerve block menggunakan ultrasound guidance. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.